Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan tentang kisah 7 orang nabi yang dilahirkan dari seorang wanita pelacur. Yang mengejutkannya lagi, wanita tersebut adalah wanita muda yang sangat luar biasa cantik dan seksi, tapi sangat disayangkan pekerjaannya sebagai pemuas nafsu para lelaki hidung belang pada zaman itu. Namun yang hebat dan luar biasanya dari wanita ini, dia mau mengakui kesalahannya, bertobat kepada Allah atas segala dosanya, sehingga ia melahirkan keturunan yang menjadi nabi bagi kaum Bani Israel. Alkisah pada zaman Bani Israel dahulu, hiduplah seorang wanita muda sangat cantik yang pesona kecantikannya terkenal ke seluruh pelosok negeri. Wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang seksi, serta kulit yang putih di sekujur tubuhnya itu yang sangat menggairahkan nafsu para lelaki yang memandangnya. Namun sangat disayangkan, seluruh kecantikan yang ada pada tubuh wanita muda ini digunakannya untuk hal yang tidak benar, yang seharusnya dengan kelebihannya yang ia miliki itulah ia dapat meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun malah sebaliknya, ia manfaatkan tubuhnya itu untuk mendapatkan uang yang banyak. Dengan cara menjual dirinya, ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal di mana-mana. Ia sangat terkenal di kalangan para pejabat dan para lelaki kaya yang mempunyai harta berlimpah. Dia juga sangat pandai dalam memuaskan nafsu semua lelaki yang datang kencan dengan dirinya. Dia adalah seorang pelacur senior yang sangat handal dalam bermain di atas ranjang. Puluhan lelaki, bahkan mungkin ratusan lelaki dibuatnya lemas tak berdaya akibat bermain dengan wanita tersebut. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa perempuan muda itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasihin, Fil Wa'azi wal Irsyad, wanita itu melakukan aktivitas melayani semua tamu lelaki di rumahnya sendiri. Setiap hari Malika berada di atas kasur menunggu para lelaki yang ingin menikmati layanannya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja ditempatkan di dekat pintu depan rumah, sehingga ketika pintu rumahnya terbuka, semua orang yang lewat di depan rumahnya dengan mudah melihat Malika yang sedang berbaring dengan pakaian seksi di atas ranjangnya. Ia sengaja melakukan hal tersebut agar para lelaki yang lewat di depan rumahnya dapat melihat kecantikan tubuhnya yang putih dan seksi itu. Sehingga dari situlah, para lelaki yang imannya tipis setipis kulit bawang akan langsung tergoda dengan kecantikannya, dan akan rela mengeluarkan seluruh isi dompetnya demi bisa menikmati semalaman bersama Malika. Kendati demikian, banyak laki-laki yang lemah imannya bermimpi bisa tiduri Malika satu malam dan mendapatkan layanan primanya. Tidak masalah bagi mereka walau harus membayar dengan harga yang sangat tinggi. Bagi mereka merupakan sebuah pencapaian luar biasa ketika sudah bisa tidur bersama Malika. Hal itulah yang akan mereka banggakan di tempat-tempat perkumpulan mereka, bila bisa menikmati layanan Malika si wanita cantik, yang sangat menjaga kualitas tubuh dan pelayanan servis primanya. Hal tersebutlah yang membuat mereka sombong karena bangga pernah merasakan sensasi itu bersama Malika. Diketahui bahwa Malika memasang harga tarif yang sangat mahal untuk kencan satu malam bersamanya, yaitu kurang lebih sekitar 100 keping dinar, dan jika kita merupiahkannya ke dalam mata uang Indonesia saat ini, mungkin akan bernilai sekitar 4,8 juta rupiah. Harga yang sangat fantastis untuk para lelaki yang ingin menikmati tubuhnya Malika. Namun yang lebih anehnya lagi, banyak saja laki-laki yang dengan senang hati mau mengeluarkan uangnya demi mengikuti nafsu birahinya itu. Sebagian orang banyak yang mengira dan berandai-andai bahwa di akhir hayat Malika nanti, dia akan mati dengan penuh kehinaan akibat perbuatan dosa yang telah ia buat selama ini. Namun ternyata Allah memiliki takdir indah yang lain untuk hidup Malika. Dia mendapatkan hidayah pada akhir hidupnya, yang kemudian dapat mengubah seluruh jalan hidupnya 100%. Dari kehidupan menyimpang ia sebelumnya, Malika mendapatkan seorang suami yang soleh taat dalam beribadah kepada Allah. Dari pernikahannya itulah Malika mendapatkan 7 orang anak laki-laki soleh, yang semuanya diangkat Allah menjadi nabi. Bagaimanakah semua itu bisa terjadi? Apa amalan yang Malika lakukan agar bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu? Simak video ini sampai habis agar kita semua mendapat hikmah pembelajaran dari kisah ini. Pada suatu waktu, ada seorang pria muda soleh lewat di depan rumah Malika. Pemuda tersebut adalah laki-laki ahli ibadah. Dia sangat taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama pemuda itu adalah Fulan.
Dia berasal dari negeri yang sangat jauh di sebelah timur sana. Di saat Fulan melintas di depan rumah Malika, secara tidak sengaja mata Fulan melihat tubuh Malika yang sangat putih dan seksi sudah siap di atas ranjangnya itu. Kata para ulama soleh, pandangan pertama yang tidak kesengajaan kita melihatnya tidak berdosa. Sedangkan setelah pandangan pertama, kedua dan ketiga adalah dosa, dikarenakan Fulan sudah melihatnya. Saat itu juga pikirannya pun berbalut dengan nafsu syahwat yang bergejolak. Syahwat keperkasaannya sebagai laki-laki pun mulai berapi-api. Dan di saat itu juga, Fulan ingin sekali merasakan bercocok tanam dengan Malika si wanita cantik. Sebagai seorang yang berilmu dan ahli ibadah, dia berusaha sekuat tenaga menahan syahwatnya itu. Bahkan di saat itu ia sempat berdoa kepada Allah agar menghilangkan bisikan syahwat setan kepadanya. Meskipun sudah ditahan agar tidak terjadi hal yang seperti itu, namun nafsu syahwatnya masih saja tidak hilang, dan pada akhirnya benteng imannya pun runtuh seketika, dan ia tidak mampu lagi mengontrol syahwatnya itu. Kemudian Fulan pun mencari tahu bagaimana caranya, agar bisa menikmati layanan satu malam bersama Malika. Ternyata untuk bisa mendapatkan layanan Malika tidak semudah yang dibayangkan. Dia harus membayar tarif yang sangat tinggi senilai 100 keping dinar, baru bisa melakukan kenca dengan Malika. Si Fulan yang di saat itu tidak mempunyai uang, lantas dia pun mencari uang dengan berbagai cara agar bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membayar harga tidur satu malam bersama Malika. Alhasil, Fulan memutuskan untuk menjual semua barang berharga yang dia punya, termasuk salah satu pakaian yang ia bawa saat itu. Dari hasil penjualan barang itulah dia berhasil mendapatkan uang 100 dinar, cukup untuk membayar layanan Malika satu malam penuh. Dengan hati yang mantap dan tekad yang kuat, Fulan pun mendatangi rumah Malika dan mengetuk pintu rumahnya. Di saat itu yang membuka pintu adalah pegawai Malika. Tanpa basa-basi ia menyuruhnya membayar uang tarif layanan kencan jika ingin menikmati layanan servis Malika. Tanpa pikir panjang, Fulan pun langsung membayar semua harga kencannya pada malam itu. Ternyata malam itu Fulan belum bisa menyalurkan nafsu syahwatnya. Dia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki yang lain, yang mempunyai niat yang sama ingin menikmati malam bersama Malika. Kemudian datanglah pegawai Malika memberikan nomor antrian kepada Fulan, dan memberitahu kepadanya kapan waktu giliran ia untuk bisa menikmati layanan Malika. Setelah beberapa jam, tepat pada waktu yang telah ditentukan, Fulan pun kembali mendatangi rumah Malika tersebut. Terlihatlah Malika dari luar pintu kamarnya, sudah siap dengan hiasan yang cantik, harum dan seksi. Dia pun duduk tersenyum menggoda Fulan di atas ranjangnya. Dengan penuh syahwat, kemudian Fulan langsung masuk ke dalam kamarnya, dan duduk di samping Malika di atas ranjangnya itu. Mereka saling diam tanpa ada kata-kata terucap di bibir mereka, seakan-akan mereka berdua sama-sama saling malu ingin memulainya. Beberapa menit telah mereka lewati hanya dengan berdiam-diaman saja, tanpa adanya obrolan dan gerakan rayuan sedikit pun di antara mereka berdua. Kemudian Malika berinisiatif mengulurkan tangannya ingin memegang tangan si Fulan itu. Belum sampai jari jemari lentik Malika menyentuh kulit Fulan. Tiba-tiba dengan izin Allah, ternyata pada saat itu iman si Fulan kembali. Ia merasakan dingin yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Sampai-sampai ia menggigil kaku tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Hatinya terguncang merasa sangat berdosa dengan kesalahan yang ia lakukan selama ini. Dan saat itu juga, Fulan merasakan rasa yang bersangatan takut kepada Allah akan balasan siksa neraka kepadanya atas semua maksiat yang telah ia buat saat ini. Fulan merasa seluruh amal ibadahnya selama hidup menjadi hilang sia-sia dalam hitungan detik akibat ulahnya sendiri. Selama dia berada dalam kamar Malika, wajah Fulan terlihat sangat pucat. Tangan dan kakinya terus bergemetar tidak berhenti, seperti ada sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya takut akan melakukan maksiat bersama Malika. Malika yang menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap tamu laki-lakinya. Lantas kemudian Malika bertanya kepada Fulan, "Wahai tamuku Fulan, hal apa yang membuatmu gemetar seperti ini? Padahal tadinya kamu dengan penuh syahwat ingin melampiaskannya denganku." Kemudian Fulan menjawab dengan gemetaran, "Wahai Malika, sesungguhnya saat ini aku sangat takut kepada Allah. Aku takut akan siksa Allah atas dosa yang kulakukan ini. Izinkanlah aku keluar dari kamar ini." Malika sangat kaget dengan jawaban Fulan tersebut. Seketika Malika pun membentak Fulan dengan penuh emosi dan berkata, "Sungguh rugi kamu ini Fulan.
Kamu telah banyak mengeluarkan uang demi merasakan kenikmatan ini, tapi di saat berada di sini, kamu tidak mau melakukannya. Banyak sekali laki-laki di luar sana yang sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan saat ini. Bahkan mereka rela antri seharian demi mendapatkan layananku, dan yang anehnya kamu tidak mau merasakan kenikmatan itu bersamaku. Fulan si ahli ibadah itu merangkul kedua kakinya sambil ketakutan. Detak jantungnya pun bertambah kencang seakan-akan ingin menemui ajalnya. Kemudian Fulan pun kembali berkata, "Wahai Malika, aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah akan mengazabku atas semua perbuatanku ini. Silahkan ambil saja uang yang sudah kubayarkan barusan, itu halal untukmu. Tapi tolong izinkanlah aku untuk keluar dari kamar ini." Malika semakin bertambah bingung. Baru kali ini dia melihat kelakuan tamunya yang aneh seperti ini. Semua tamu lelaki yang datang padanya dengan penuh syahwat melampiaskan semuanya itu kepadanya. Namun si Fulan malah sebaliknya merasa ketakutan. Dia tidak mau melakukan enak-enak tersebut bersamanya. Malika kembali bertanya lagi, "Hai Fulan, apakah kamu sebelumnya tidak pernah melakukan hal nikmat seperti ini?" Sambil menangis Fulan menjawab, "Sama sekali belum pernah aku melakukan hal seperti ini. Inilah yang pertama kalinya aku ingin melakukannya, tetapi aku tidak berani melakukan hal tersebut." Lantas Malika yang mendengar langsung dari ucapan si Fulan, seakan-akan tidak percaya dengan perkataan Fulan itu. Di dalam hatinya Malika berbicara, "Masa sih, masih ada seorang lelaki di zaman sekarang yang tahan akan godaan wanita secantik dan seseksi seperti aku saat ini? Sepertinya itu hal yang mustahil terjadi di dunia ini," ucapnya. Setelah itu, Malika lagi-lagi bertanya kepada si Fulan, "Sebenarnya kamu itu siapa wahai Fulan? Dari mana asalmu? Dan mau kemana maksud tujuanmu saat ini?" Kemudian Fulan pun mulai menjelaskan siapa ia sebenarnya, dan di mana negeri tempat ia tinggal. Setelah mendengarkan cerita dari Fulan itu, dengan malu-malu Malika mempersilahkan Fulan untuk keluar dari rumahnya. Fulan pun keluar dengan menangis dengan terseduh-seduh. Tubuhnya lemas seakan mau pingsan. Di sepanjang jalan pulang menuju rumahnya pun, Fulan tak henti-hentinya beristighfar meminta ampun kepada Allah sambil bercucuran air mata. Dia sangat menyesali perbuatan keji yang hampir saja ia lakukan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya termenung memikirkan lelaki tersebut. Dia masih tidak percaya dari sekian banyak laki-laki, ada satu lelaki yang menolak berzina menikmati layanannya. Hari demi hari telah Malika lewati, dengan merenung berdiam diri saja tanpa ada aktivitas seperti biasanya, karena ia masih sangat memikirkan kejadian aneh yang baru saja ia alami sepanjang hidupnya. Di malam itu, Malika merasa menjadi seorang wanita yang sangat hina. Kepercayaan diri dan kebanggaannya sebagai wanita pemuas nafsu para lelaki seketika hancur saat itu juga. Di dalam hatinya Malika pun berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina." Tetapi dia sangat ketakutan seakan-akan dia telah berzina ratusan kali, seakan-akan dia yang memiliki dosa paling banyak di dunia ini. Sementara aku, yang sudah begitu lama melakukan zina, dan sudah berapa banyak aku memuaskan nafsu syahwat para lelaki. Dan sudah bertahun-tahun pula aku melakukannya, namun aku malah tidak ada sedikit pun rasa takut terhadap murka-Mu ya Allah. Padahal Tuhan yang laki-laki takuti itu, juga Tuhan yang aku sembah. Seharusnya rasa takutku ini lebih besar dibandingkan rasa ketakutan si Fulan. Tiba-tiba air mata Malika menetes sendirinya tanpa ia sadari. Rasa takut akan siksa Allah mulai muncul di lubuk hatinya. Wanita yang cantik seumur hidupnya menjadi seorang pelacur, kini telah ditakdirkan Allah mendapatkan hidayah pada malam itu. Kemudian pada malam itu juga, Malika segera menutup pintu rumahnya dengan rapat. Setelah itu, ia pun mengambil air wudhu untuk bersuci sebisanya, lalu ia mengganti pakaian seksinya menjadi pakaian tertutup dan sopan. Malika pun mulai beribadah kepada Allah untuk mengharap ampunannya. Di saat itu Malika benar-benar ingin bertaubat menyesali perbuatan dosa-dosanya di masa lalu. Malika duduk beribadah kepada Allah sepanjang malam, dan hal itu ia lakukan setiap malam demi mengharap ampunan Allah, karena ia sungguh-sungguh ingin bertaubat menuju jalan yang diridhoi Allah. Tidak terasa sudah bertahun-tahun Malika lewati dengan menjadi wanita muslimah yang menutup seluruh auratnya. Diam-diam, Malika selalu teringat akan pertemuannya dengan Fulan lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Malika seringkali berpikir ingin mendatangi rumah Fulan untuk mengajaknya menikah. Ketika nanti sudah halal, aku dapat belajar banyak hal tentang agama Islam saat berada di sampingnya.
serta Fulan akan menjadi imam ikutanku dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah." Setelah beberapa hari memantapkan hatinya, akhirnya Malika yang sudah berubah menjadi wanita solehah memutuskan untuk mencari rumah si Fulan. Dia masih ingat betul alamat yang disebutkan Fulan beberapa tahun yang lalu saat bertemu dengannya. Dan di saat menjelang pagi hari, pergilah Malika berkelana mencari alamat rumah Fulan hingga berbulan-bulan lamanya. Dia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat Malika mencari pujaan hatinya berharap bisa bersama Fulan di jalan ketaatan kepada Allah. Sesampainya Malika di rumah Fulan, ia pun mengucapkan salam. Tak berselang lama, keluarlah Fulan si pemuda soleh. Tanpa curiga ia membukakan pintu rumahnya dan mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan yang di saat itu belum menyadari siapakah yang datang bertamu ke rumahnya, dengan ramah ia menjamu tamunya yang datang berkelana dari negeri yang jauh. Dikisahkan pada saat itu Malika memakai cadar, sedangkan pembantu yang ikut bersama Malika, Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Di saat Fulan duduk di depannya, kemudian dengan perlahan Malika membuka cadar penutup wajahnya agar Fulan bisa mengingatnya. Ketika Fulan melihat wajah Malika yang cantik, putih dan bersih, Fulan langsung teringat akan masa lalunya yang hampir saja berzina dengan Malika si wanita penggoda tersebut. Meskipun bertahun-tahun telah mereka lalui, Fulan betul-betul masih ingat dan mengenali wajah Malika itu. Meskipun bertahun-tahun kejadian tersebut telah berlalu, tetapi Fulan masih saja teringat akan peristiwa perjumpaan pertama dan terakhir dengan wanita di depannya itu. Dengan rasa bersalah, takut, dan gemetar yang sudah berusaha ia hilangkan selama bertahun-tahun, kini tiba-tiba datang kembali menghantui hidupnya. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika saat itu membuat dirinya sangat trauma mendalam. Pada saat itu juga, seketika Fulan merasakan tubuhnya menjadi lemas tak berdaya. Sekujur tubuhnya tiba-tiba kembali bergetar hebat seperti dahulu. Keringat dan air matanya bercucuran membasahi seluruh wajahnya. Tiba-tiba Fulan pun berteriak histeris memohon ampun kepada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat, sehingga saking kuat suara Fulan itu, nyawanya pun ikut keluar bersama teriakan suaranya tersebut. Fulan pun pada akhirnya meninggal dunia, dan kematian Fulan itu tentu saja membuat Malika menangis sangat sedih. Karena orang yang telah membuatnya berubah hingga seperti saat ini, kini telah meninggal dunia akibat pertemuannya sendiri. Di malam harinya Malika berdoa kepada Allah, "Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya niatku berangkat ke tempat si Fulan hanya untuk bertemu dia, demi sebuah niat suci dan mulia, untuk mendekatkan diriku ini kepada Engkau ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Pada malam itu, Malika terus menangis sepanjang malam memohon ampun atas segala dosa perbuatannya. Ia meminta kepada Allah agar menitipkan seorang lelaki soleh untuk dirinya, agar selalu dapat membimbingnya kepada jalan ketaatan. Keesokan harinya Malika menemui keluarga Fulan dan bertanya kepada mereka, apakah almarhum Fulan mempunyai seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian kerabat Fulan menjawab, "Ya betul, wahai wanita bercadar, Fulan masih mempunyai seorang saudara laki-laki yang belum menikah. Orangnya tampan dan soleh, taat dalam ibadah sama seperti almarhum Fulan. Namun ia itu sangat miskin, tidak mempunyai harta. Membeli sepasang pakaian saja ia tak mampu, apalagi untuk menikahi wanita." Kemudian Malika berkata, "Bagiku bukanlah sebuah masalah. Suamiku nanti miskin tidak mempunyai harta kekayaan. Lagi pula aku sudah mempunyai harta berkecukupan untuk suami dan anakku nanti. Bagiku harta yang paling terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah." Pada akhirnya saudara si Fulan, si ahli ibadah itu dilamar oleh Malika sendiri. Mereka pun kemudian menikah hidup dengan bahagia dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Bahkan dari pernikahan tersebut, mereka berdua mendapatkan 7 orang anak laki-laki, dan sebuah hal yang sangat luar biasa semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ke-7 anaknya itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah keberkahan dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak meremehkan dan memandang rendah orang lain. Mungkin saja saat ini dia adalah orang ahli maksiat penuh dengan dosa,
Namun siapa yang tahu, orang yang telah kita hina, kita caci, kita remehkan itu telah bertaubat dari pekerjaan dosanya, kemudian dia menjadi seorang yang ahli ibadah dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Apabila hamba itu mendekatiku satu hasta, maka aku mendekatinya satu depa. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat juta yang dirahmati Allah, oleh karena itu, jangan sekali-kali kita bermain-main dengan pertaubatan seseorang. Ketika seseorang sudah bertaubat kepada Allah akan semua perbuatan dosanya, maka Allah tidak akan lagi memandang bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang dari seseorang adalah masa kininya, dan bagaimana keistiqomahannya dalam menjalankan ketaatan sampai akhir hidupnya. Semoga kita semua selalu dimudahkan dalam menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan tutur kata penyampaian yang kurang baik. Kesalahan dan keburukan itu datangnya dari saya, dan yang baik dan benar itu hanya milik Allah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.